Ya, Mirsa, banjir memang kerap belakangan terjadi karena banyak sungai yang meluap karena tidak mampu menampung debit air hujan yang cukup tinggi dengan Betul, durasi hujan yang cukup panjang. betul sekali. Dan kita akan mengetahui daerah mana saja yang harus siaga banjir karena warga harus mengantisipasi di masa musim penghujan ini. Kita akan bertanya langsung kepada Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati, untuk membahas fenomena alam banjir longsor yang terjadi di tanah air belakangan ini. Selamat siang, Ibu Dwi Korita. Selamat siang Mbak Deta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, untuk daerah mana saja yang memang harus siaga banjir di dalam jangka waktu dekat ini, Bu? Khususnya untuk tanggal 10 hari ini dan diprediksi berlaku sampai besok pukul 7 pagi. Yang pertama adalah masih Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur dan Jawa Barat, serta Provinsi Banten, itu yang status siaga. Kemudian 18 provinsi lainnya statusnya waspada, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta ini masih harus waspada, Yogyakarta, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua. Demikian. Kalau status siaga dan juga waspada ini artinya apa, Bu? Apakah akan ada hujan lebat atau angin kencang sehingga warga mungkin bisa lebih detail persiapannya untuk menghadapi cuaca ini, Bu? Benar, jadi status ini berdasarkan hasil prediksi potensi hujan lebat. Jadi yang diprediksi hujan lebat bahkan bisa meningkat menjadi ekstrim, terutama Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian wilayah 18 provinsi lainnya adalah potensi hujan lebat. Baik, kalau Demikian. cuaca ekstrim sendiri itu seperti apa, Ibu? Jadi sebetulnya cuaca ekstrim dari skala ukuran intensitas hujan apabila dalam 24 jam curah hujan secara akumulatif mencapai lebih dari 150 mm. Jadi itu dikatakan ekstrim. Namun fakta di lapangan menunjukkan meskipun belum mencapai 150 mm, dampaknya sudah ekstrim. Sudah mengakibatkan banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang. Nah, itu yang kami maksud juga ekstrim dalam skala dampaknya yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, dan puting beliung. Demikian. Lalu bagaimana dengan gelombang tinggi, Bu? Karena memang di awal tahun kemarin beberapa wilayah mungkin seperti Manado sempat ada gelombang tinggi yang membuat warga juga panik, Ibu. Betul sekali. Jadi apabila terjadi cuaca ekstrim yang ditengarai dengan terbentuknya awan-awan yang ekstrim, misalnya awan cumulonimbus, akan berdampak pada cuaca yaitu hujan ya, dan juga dapat berdampak pada kondisi gelombang, yaitu dengan gelombang tinggi itu dapat pula dipicu oleh cuaca ekstrim ataupun dipicu oleh sirkulasi siklonik atau adanya depresi tekanan udara di wilayah khusus tertentu di samudra. Demikian, jadi gelombang tinggi dapat juga dikategorikan sebagai bagian dari cuaca ekstrim. Baik. Demikian. Baik, Ibu, selain faktor cuaca tadi memang curah hujan yang cukup tinggi, bagaimana dengan faktor lingkungan? Karena banyak sekali mungkin pembangunan yang pada akhirnya menyebabkan longsor, ditambah lagi hujan yang deras. Betul sekali, tidak dapat kita pungkiri, sering terlihat hujannya itu sebetulnya belum ekstrim, masih 50 mm. Kalau ekstrim kan batasannya 150 mm dalam 24 jam. Tetapi sering terjadi hujannya itu belum mencapai 100 mm. Ya, jadi sebetulnya hujannya belum ekstrim, tetapi dampaknya sudah ekstrim karena kondisi lingkungannya, daya kapasitas atau daya dukung lingkungan yang sudah terganggu, yang sudah tidak sanggup untuk menampung, meresapkan air
ke dalam tanah ataupun menampung di dalam kolam-kolam curah hujan yang sebetulnya belum ekstrim tadi. Jadi masih istilahnya hujan lebat atau sangat lebat. Jadi faktor lingkungan memang fakta di lapangan menunjukkan berpengaruh terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh cuaca ekstrim. Jadi cuaca itu pemicunya, lingkungan adalah yang mengkondisikan suatu wilayah itu rentan. Selain lingkungan juga sistem dan manajemen pengelolaan lingkungan tersebut, yaitu bagaimana sistem manajemen tata airnya, bagaimana sistem manajemen perlindungan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah faktor penghuni dari lingkungan tersebut, apakah benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjaga lingkungan atau memelihara lingkungan tersebut. Jadi memang ada beberapa faktor yang di lapangan kita lihat berpengaruh terhadap terjadinya bencana. Oke, Ibu, ini sampai kapan mungkin cuaca ekstrim diprediksi terjadi dan bagaimana cara warga untuk mengupdate terus terkait dengan perkiraan cuaca terbaru, Ibu? Cuaca ekstrim diprediksi terjadi selama puncak musim hujan. Sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak musim hujan sampai bulan Februari akhir dan Maret, ya. Dan bagaimana cara mengakses informasi? Yang pertama, install aplikasi mobile phone Info BMKG. Di situ akan selalu ada notifikasi informasi peringatan dini dan perakiraan cuaca. Kemudian juga follow sosial media Info BMKG dan laman BMKG, dan juga selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah ya di situ, dan juga melalui laman Info BMKG yang sudah kami sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Masyarakat juga bisa ya terus mengupdate perkiraan cuaca sebelum akhirnya keluar rumah ataupun juga menjaga lingkungannya. Dan jangan lupa untuk yang update adalah harus informasi resmi dari BMKG. Betul sekali. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami di iNews Siang.